Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini seperti biasa ya, karena belum ada liga, belum ada juga banyak pertandingan yang menarik. Mari sekarang kita membahas apa yang terjadi di sepak bola dunia 24 jam terakhir. Pertama mungkin kita akan mulai dari klub World Cup dulu, di mana dua tim terakhir akhirnya berhasil ditentukan untuk melaju ke 8 besar Piala Dunia antar klub, di mana Dortmund dan Real Madrid menyusul 6 tim yang sudah lolos sebelumnya, ya, yaitu Fluminense, Chelsea, kemudian Al Hilal, gitu ya. Al Hilal, kemudian siapa lagi? Al Hilal, kemudian PSG, gitu ya, Bayern Munchen, dan menyusul dua tim lainnya yaitu Borussia Dortmund dan Real Madrid, ya, dimana Dortmund berhasil mengalahkan Botafogo dengan skor 2-1 lewat 2 gol Guirassy, ya, dan Real Madrid berhasil menang dengan skor tipis saja 1-0 lewat Gonzalo Garcia. Ya, dimana kalau bicara pertandingan, gua nggak nonton yang Dortmund ya, tapi gue nonton highlight yang Real Madrid, dimana Madrid ini agak kurang greget sebenarnya mainnya, agak kurang greget, dimana kan Madrid kan memainkan Vinicius, Gonzalo Garcia, dan Arda Güler ya, seperti biasa. Tapi serangan dari Madrid ini yang dikomandoi oleh Valverde di tengah tidak terlalu greget, bahkan cenderungnya Juventus bisa sedikit mengontrol permainan ya, padahal Juventus ini sebenarnya tim yang B aja sebenarnya gitu ya. Untuk sekelas Madrid sih harusnya Madrid bisa menang dengan skor yang lebih banyak, tapi hanya bisa menang 1-0 lewat assist dari Trent ya. Ini assist pertama dari Trent Alexander-Arnold. Jadi kelihatannya memang Trent sudah mulai bisa mengikuti ya tempo permainan dari Real Madrid. Jadi we'll see ya, akan sejauh apa Real Madrid nanti ke depannya. Oke? Itu sedikit aja dari klub World Cup. Kemudian dari saga transfer yang terjadi, di mana belum ada yang besar, ya, di mana belum ada yang besar, baru pemain-pemain yang biasa aja. Oke, langsung aja. Jonathan David yang sebelumnya ini banyak diperebutkan oleh tim-tim besar, akhir-akhir ini memang Jonathan David sedang sangat menurun ya. Dan akhirnya Jonathan David memilih untuk hengkang ke Juventus dengan free agent. Berarti Juventus mendapatkan Jonathan David ini gratis ya. Which is ini good deal sekali sebenarnya untuk Juventus, karena mereka kan sebenarnya di depan sudah ada Vlahovic, ya, udah ada Yilmaz gitu ya, dan kehadiran Jonathan David ini bisa membuat Vlahovic sekarang punya kompetitor. Ya, dan ditambah memang Vlahovic ini akhir-akhir ini sering diusulkan akan pindah, akan dijual. Ya, jadi memang kehadiran Jonathan David ini akan sangat membantu neraca keuangan Juventus yang akhir-akhir ini memang agak sedikit goyang ya. Karena ya mereka memang terseok-seok ya, di liga terseok-seok, di Eropa juga terseok-seok gitu. Jadi itu soal Jonathan David. Kemudian kebangkrutan yang dialami oleh Olympique Lyon juga membuat akhirnya sang kapten Alexander Lacazette akhirnya pergi ke Asia secara gratis dan berlabuh di Neom SC. Ini klub belum pernah gue dengar sebelumnya ya, Neom SC. So good luck untuk Lacazette. Lacazette juga sudah sangat berumur ya, jadi which is good deal sekali kalau dia ke Asia, dia bisa cari uang di sana ibaratnya. Kemudian Mattia Fati pergi ke Fiorentina. Ini pemain, kalau kalian main FM ya, ini pemain muda yang sangat potensial ya. Dan mudah-mudahan Mattia Fati bisa terus menemukan visi bermainnya terus menerus ya, bisa nanti dari Fiorentina ke tim besar, ke tim besar, ke tim besar, dan akhirnya nanti menemukan prime-nya. Jadi good luck untuk Mattia Fati. Kemudian Federico Bernardeschi akhirnya memilih pergi untuk gratis ke Bologna. Ini artinya bisa gue bilang prime-nya Bernardeschi sudah selesai ya, prime-nya Federico Bernardeschi. Dan memang
Bernardeschi ini 2 tahun terakhir ya, mungkin setelah Euro ketika Italia jadi juara ya, ketika Italia jadi juara setelah Euro itu Bernardeschi benar-benar sangat menurun ya. Di timnas Italia pun dia sudah tidak terpakai lagi, sama kayak Chiesa bisa dibilangnya. Chiesa, Bernardeschi ini kan lahir dari angkatan yang sama ya. Padahal Bernardeschi ini belum terlalu tua loh sebenarnya, belum terlalu tua banget sebenarnya. Jadi good luck untuk Bernardeschi kedepannya, semoga dengan kembali ke Italia Bernardeschi bisa kembali menemukan dirinya kembali ya, seenggaknya bisa digunakan lagi untuk timnas Italia ya, karena timnas Italia sekarang sedang terpuruk di kualifikasi Piala Dunia, sedang terpuruk. Jadi ya memang timnas Italia memang sedang mengalami kehancuran ya, bisa dibilang setelah 2 Piala Dunia terakhir mereka nggak ikut, generasi emas mereka juga selesai ya, eranya Chiellini, Bonucci dan segala macam, dan sekarang banyak pemain bintang mereka yang merosot kualitasnya. Jadi bad luck ya untuk timnas Italia, dan good luck untuk Bernardeschi di tim baru. Kemudian Ansu Fati akhirnya memilih untuk pergi ke AS Monaco, dipinjamkan dengan opsi pembelian yang sangat murah ya, hanya 11 juta euro saja. Ini sayang sekali ya, padahal disangka-sangka Ansu Fati akan menjadi penerus ideal untuk Lionel Messi sebelumnya. Tapi cedera yang dialami dia 2 tahun terakhir membuat Ansu Fati mengalami kehilangan performa, sehingga harus dipinjamkan ke Brighton, dan di Brighton pun dia tidak perform, masih kalah sama Mitoma ya. Hingga akhirnya Ansu Fati ya untuk level Barcelona memang sudah tidak bisa bersaing lagi, sehingga akhirnya Ansu Fati memilih pindah ke AS Monaco. Pemain ini masih sangat muda, sayang sekali ya harus mengalami karir yang seperti ini. Semoga kedepannya, ini kan this guy belum ada 25 tahun umurnya. Ansu Fati ini belum ada 25 tahun guys umurnya. Jadi sebenarnya dia tuh masih bisa untuk menemukan dirinya kembali, karena belum masuk usia prime bisa gue bilang. Jadi good luck untuk Ansu Fati. Dan berita yang sangat terbaru adalah Jero Quansah akhirnya hengkang ke Bayer Leverkusen secara permanen ya. Ini membuat back tengah Liverpool sangat ompong ya, hanya tersisa Van Dijk dan Konate, karena gue nggak menghitung Gomez ya. Gue nggak menghitung Joe Gomez, karena Joe Gomez adalah back kanan, purenya tuh back kanan kalau Joe Gomez. Hanya tersisa Van Dijk dan Konate, berarti karena Nat Phillips juga pindah, Quansah pindah, artinya Liverpool butuh 2 center back baru. Liverpool kan mengincar quarterback ya, berarti ini masih belum cukup, quarterback aja belum cukup, masih butuh 1 center back lagi selain quarterback. Jadi kita lihat Liverpool akan seperti apa, karena lini belakang Liverpool ini adalah yang paling tipis di musim lalu. Di musim lalu ketika Robertson menurun, Trent menurun gitu ya, kemudian Konate menurun, ini nyaris nggak ada penggantinya. Quansah ini memang belum ada di levelnya Liverpool sebenarnya ya. Tapi ya untuk sub-sub doang ya bisa lah Quansah gitu ya. Dan kepergian Quansah membuat Liverpool harus berpikir keras untuk mencari 2 center back baru. Mudah-mudahan dapat ya 2 center back yang bisa gue bilang melapisi Konate dan Van Dijk. Konate dan Van Dijk menurut gue udah cukup untuk utama, dan 2 lagi untuk cadangan. Mudah-mudahan dapat ya. Gitu, mudah-mudahan dapat. Oke, itu aja dari 24 jam sepak bola dunia di hari ini. Oke? Baik.